Budak Bayangan Bab 551 Warisan Budak. Dojo bawah tanah tenggelam dalam kegelapan, dan segera setelah Suni menginginkan tetesan icor untuk mewujudkan dirinya menjadi kenyataan, kegelapan itu tiba-tiba hidup kembali. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya bergerak dan menari di sekelilingnya, membentuk pusaran air yang tak terlihat. Gerakan mereka aneh dan tidak menentu, penuh dengan antisipasi, kegembiraan, dan kerinduan. Perlahan, percikan cahaya keemasan muncul di udara di depannya dan kemudian melesat ke satu titik di angkasa, menyatu menjadi titik kecil yang bercahaya. Namun, memori belum muncul. Sebaliknya, semakin banyak percikan terbang ke dalamnya, ribuan demi ribuan, sampai akhirnya, seolah-olah aliran cahaya keemasan yang cemerlang terus-menerus mengalir ke bidang cahaya yang tumbuh perlahan. Ini berlanjut selama hampir 1 menit penuh, dan ketika percikan api akhirnya menghilang, setetes cairan keemasan mengambang di udara di depan Suni. Itu diliputi dengan cahaya indah yang tidak menyilaukan, tapi entah bagaimana bisa menerangi seluruh bentangan dojo. Namun, ada juga sesuatu yang gelap tentang tetesan darah dewa yang bersinar. Kontras dengan cahaya keemasannya, bayang-bayang di sekelilingnya sekarang tiba-tiba jauh lebih dalam, lebih gelap, dan jelas terlihat. Semua gerakan mereka berhenti, seolah-olah mereka masih dibekukan oleh kekaguman dan rasa hormat. Itu adalah darah dewa bayangan, oke. Suni memaksakan diri untuk berpaling dari tetesan icor dan memanggil rune yang menjelaskannya. Dia harus memastikan bahwa tebakannya benar. Tegang dengan antisipasi, dia membaca memori tetesan icor. Peringkat memori, tidak diketahui tingkat memori, tidak diketahui tipe memori, tidak diketahui sama seperti terakhir kali. Tidak heran, dia menurunkan pandangannya dan mempelajari rangkaian rune yang menjadi tujuan sebenarnya. Deskripsi memori, sebelumnya, hanya ada kehampaan abadi yang tak terbatas. Dari jurang yang gelap itu, yang Anaun lahir. Sama seperti kekacauan itu sendiri, mereka tidak ada habisnya dan abadi, luas dan selalu berubah. Tapi kemudian datanglah keinginan, dan dengan itu datanglah arah. Dari situ, para dewa lahir. Saat dewa muncul, kehampaan itu tidak abadi lagi. Saat dewa muncul, kegelapan tidak ada habisnya lagi. Saat dewa muncul, kekacauan tidak lagi teratur. Para dewa muncul, dan membawa perang bersama mereka. Setetes darah dewa ini ditumpahkan oleh Shadow di salah satu medan perang-perang itu, sebelum kekosongan itu terikat. Suni menatap rune itu, terperangah. Itu banyak hal yang harus diperhatikan. Jadi, tidak seperti yang tidak dikenal memang sejenis makhluk. Makhluk primordial yang ada sebelum waktu, ruang, dan bahkan kematian itu sendiri, dalam kehampaan gelap tanpa batas. Dan para dewa itu berbeda dari mereka. Tapi juga kerabat mereka. Setidaknya sudah jelas sekarang musuh mengerikan apa yang dihadapi para dewa jauh sebelum para Dasmon dan pemberontakan mereka. Dan mengapa dewa bayangan terpaksa menciptakan kematian? Bagaimana lagi mereka bisa mengalahkan makhluk abadi? Apakah waktu, ruang, dan konsep lain yang selalu dianggap mutlak oleh Suni juga diciptakan sebagai senjata dalam perang para dewa melawan yang tidak diketahui? Setidaknya mudah untuk mengetahui pihak mana yang muncul sebagai pemenang. Namun, detail yang paling menakutkan adalah bahwa deskripsi tersebut tidak pernah mengatakan bahwa kehampaan primordial telah dihancurkan. Hanya saja itu telah terikat. Apakah itu masih terikat, setelah para dewa mati? Suni menggigil dan menggelengkan kepalanya. Deskripsi singkat berisi sejumlah besar informasi,
yang memiliki implikasi yang bahkan lebih luas. Dia tidak bisa mencakup semua itu dalam rentang waktu yang kecil. Mungkin setelah saya mengkonsumsi drop, saya akan belajar lebih banyak. Dia ragu-ragu, lalu melirik tetesan cairan keemasan sekali lagi. Segera, mantra itu berbicara. Namun kali ini, suaranya tidak terdengar bersemangat. Aneh, kamu telah memperoleh setetes icor. Apakah Anda ingin mengkonsumsinya? Suni menghela napas, mengingat penderitaan 2 kali sebelumnya dia memutuskan untuk mengemil sepotong keilahian. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan berkata, ya. Baiklah, apa yang seharusnya? Tetesan emas tiba-tiba terpisah menjadi 3 bagian yang sama, yang kemudian ditembakkan ke arah dada, perut, dan kepalanya. Tetesan bercahaya memasuki 3 inti bayangannya dan menghilang, larut ke dalam kegelapan jiwanya. Suni tersentak. Sudah. Bayangan yang mengelilinginya meledak dengan gerakan, dan pada saat yang sama, kegelapan di dalam dirinya mendidih. Dia merasakan sesuatu memasuki aliran darahnya, energi dingin dan asing yang membawa serta rasa sakit dan euforia. Ini dimulai. Dia menurunkan dirinya ke lantai, bersiap untuk proses transformasi yang menyiksa. Energi dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, mencapai setiap sudutnya. Itu melonjak, di puncak asimilasi ke dalam esensi keberadaannya. Dan kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Suni membuka matanya lebar-lebar karena kaget dan ngeri. Saat garis keturunan Sadogat mengalir melalui nadinya, Blood Wave tiba-tiba melonjak juga. Tapi perilakunya sama sekali tidak normal, atau disebabkan oleh Suni sendiri. Itu bertindak atas kemauannya sendiri, dan terasa penuh dengan niat gelap yang tidak menyenangkan. Dan kelaparan. Apa? Dia siap untuk rasa sakit yang tak terlukiskan, tetapi rasa sakit itu tidak pernah datang. Sebaliknya, dia bisa merasakan energi dingin yang dengan lapar dan kejam dilahap oleh Blood Wave, seperti telah kelaparan selama ribuan tahun. Apa yang terjadi? Tiba-tiba kejang menjalar di sekujur tubuhnya, dan Suni terjatuh sambil berteriak pendek. Di dalam dirinya, 2 kekuatan berjuang untuk menguasai dirinya. Salah satunya adalah garis keturunan Sadogat, dan yang lainnya adalah Blood Wave. Dan terlepas dari kenyataan bahwa yang satu lengkap dan berasal dari keilahian yang sebenarnya, sementara yang lain terfragmentasi dan tidak lengkap. Warisan terlarang dari Waver menang. Itu seperti binatang buas yang menancapkan giginya ke dalam daging lunak mangsanya dan menolak untuk melepaskannya. Berhenti. Apa yang kamu? Dan sebelum dia menyadarinya, semuanya sudah berakhir. Energi dingin dari garis keturunan Sadogat telah hilang, dan Blood Wave kembali ke dirinya yang biasa, damai sekali lagi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Damai, namun, lebih kuat. Saat Suni menatap ke dalam kegelapan dengan sangat terkejut, tidak ada pengumuman bahwa dia mendapatkan atribut baru. Sebaliknya, mantra itu berkata dengan sedikit kepuasan gelap dalam suaranya, Blood Wave telah berevolusi. Bone Wave telah berevolusi. Ember of Divinity telah berevolusi. Ingatanmu telah dihancurkan. Suni terdiam untuk waktu yang lama, lalu berteriak marah. Penenun, dasar bajingan. Budak Bayangan bab 552 September. Musim gugur sedang berjalan lancar. Di dunia nyata, langit berwarna abu-abu dan angin menjadi dingin. Pepohonan menghujani tanah basah dengan hamparan daun-daun mati yang harum. Tapi di bawah hamparan langit di atas yang tak terbatas dan mematikan, dunia masih hangat dan cerah.
Di sebuah pulau yang sangat besar, yang ditutupi dengan rumput zamrud dan reruntuhan yang tertutup lumut, makhluk mimpi buruk yang menakutkan mengintai mangsanya. Ia memiliki 4 cakar yang perkasa, tubuh kurus yang ditutupi bulu hitam, dan rahang lebar yang penuh dengan taring tajam. Di atasnya, 2 mata merah menyala dengan kebencian dan kegilaan. Kekejian itu tanpa suara bergerak melalui rerumputan tinggi, mendekati sumber suara keras. Suara manusia berteriak, penuh kemarahan, "Aku di sini. Datang dan tangkap aku, bajingan terkutuk. Terkutuklah kalian semua." Makhluk itu menggeram dan bersiap untuk melompat. Namun, sebelum itu bisa, sebuah panah tipis jatuh dari langit dan mengenai tepat di matanya, langsung membunuhnya. "Kamu telah membunuh binatang buas, Ravager hitam. Bayanganmu semakin kuat." Beberapa ratus meter jauhnya, tersembunyi dengan aman dalam bayang-bayang yang dilemparkan oleh pecahan tembok kuno, Sunni menurunkan busurnya dan mengerutkan kening. Bayangan bahagia itu melompat-lompat beberapa kali, lalu menoleh padanya dan bertepuk tangan. Sunni melihatnya, kerutan di dahinya berubah menjadi cemberut. "Apa maksudmu, tembakan hebat? Aku membidik kakinya, idiot." Dengan sedih menggelengkan kepalanya, dia melemparkan busur ke tanah dan menggeram. Sudah hampir 2 bulan sejak hari dia mendapatkan, dan segera kehilangan, garis keturunan Dewa Bayangan, tapi suasana hati Sunni masih berantakan. Dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melatih Rain dan mempelajari cara menggunakan busur. Saat ini, bidikannya tidak terlalu buruk, tapi juga tidak semenarik yang dia lihat Kai lakukan. Fakta bahwa kemampuan memanahnya meningkat sangat lambat hanya menambah frustrasi Sunni. Dia tidak menggunakan Morgan S. Warbo, tentu saja. Enggan terlihat dengan memori yang diberikan kepada Mongrel, bahkan jika tidak ada seorang pun kecuali Master yang menakutkan yang tahu persis apa memori itu. Orang dapat mengenali merek klan Valor di permukaannya, yang akan menimbulkan banyak pertanyaan. Sebaliknya, Sunni sedang berlatih dengan Blackhorn Bow, yang digunakan Sein untuk digunakan kembali ketika dia terlalu lemah untuk menangani makhluk mimpi buruk yang menghuni kepulauan di rantai tanpa dukungannya. Sunni menatap busur yang dimaksud dan menekan keinginan untuk memberikan tendangan yang bagus. Mengabaikannya sambil mendesah, dia mengambil penglihatan kejam dari tempatnya didorong ke tanah dan menuju ke arah kekejian yang terbunuh. Dibandingkan saat dia baru saja tiba di Chain Isles, Sunni jauh lebih kuat sekarang. Dia memiliki gudang kenangan yang jauh lebih baik yang dimilikinya, inti bayangan tambahan dan bayangan ketiga, dan penguasaan tempurnya dipoles oleh ratusan demi ratusan pertempuran berdarah. Selain itu, setelah yang terkutuk dan terlarang, memang seharusnya begitu. Garis keturunan Weaver telah menelan setetes darah Dewa Bayangan, 3 atributnya berevolusi. Ember of Divinity sekarang menjadi Flame of Divinity, meningkatkan afinitas ilahinya lebih jauh lagi, yang juga meningkatkan daya tahan Undying Chain. Blood WAV dan Bone WAV tidak berubah namanya, tetapi menjadi jauh lebih kuat. Sunni sekarang jauh lebih sulit untuk dihancurkan dan dibunuh. Dia mungkin tidak bisa mati kehabisan darah bahkan jika dia mau, dan itu akan membutuhkan seorang suci. Atau seseorang seperti Master Morgan untuk menghancurkan tulangnya lagi. Itu adalah sesuatu, setidaknya. Memerintahkan batu biasa untuk tutup mulut, dia mengambilnya dari tanah, menyembunyikannya di ikat pinggangnya, dan berjalan ke bangkai Black Ravager. Bayangan menyeramkan itu perlahan memutar kepalanya dan menatap bangkai itu dengan kekaguman yang mengganggu. Orang ini, Sunni memutar matanya.
Jangan hanya berdiri di sana, cabul, datang ke sini dan bantu. Bayangan itu dengan penuh semangat melilit bilah Prolington, yang kemudian digunakan untuk memotong kulit keras dari nikmah kritur yang mati. Sunni dengan cepat mengeluarkan pecahan jiwa dan melemparkannya ke Covetus Cover, yang melompat ke udara dan menelannya dengan bunyi klik logam. Biasanya, hanya itu, tapi hari ini Sunni perlu mengambil sesuatu yang lain juga. Sambil meringis dari waktu ke waktu, dia memotong beberapa potongan besar daging dari bangkai, membungkusnya, dan melemparkan bungkusan itu ke bahunya. Seharusnya cukup. Kan? Akhirnya selesai dengan tugas yang mengerikan itu, dia berdiri, mengambil penglihatan kejam, dan menuju ke tepi selatan pulau besar itu. Pulau ini agak istimewa, dan untuk alasan yang bagus. Begitu Sunni mencapai ujungnya, dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Jauh dan di bawahnya, pulau-pulau terapung yang berserakan tidak ada lagi. Alih-alih, tanah padat terbentang sejauh mata memandang, ditutupi oleh tambalan hutan, padang rumput, rawa-rawa, perbukitan, dan aliran sungai yang deras. Jurang yang gelap dan tak berdasar membentang di antara tepi pulau dan sisa alam impian, dan sungai-sungai itu jatuh ke dalamnya, menciptakan air terjun yang megah. Di dekat tempat dia berdiri, reruntuhan benteng muncul dari tanah, dan dari gerbangnya, sebuah rantai besi kolosal, berkali-kali lebih tebal daripada rantai raksasa yang menghubungkan pulau-pulau itu, menjulur ke dalam jurang. Menghubungkan ke tanah di sisi lain jurang yang gelap. Ini adalah salah satu jangkar dari Chain Isles, dan jalan yang dilalui kebangkitan di sini dari tanah ke selatan, yang dimiliki oleh keberanian klan besar. Sebanyak apapun yang bisa menjadi milik manusia di alam mimpi buruk ini. Sunni melirik matahari, lalu sibuk membuat api. Pada saat potongan daging dipanggang di atas bara, dua sosok akhirnya muncul di rantai kolosal. Senyuman kecil muncul di wajah Sunni, salah satu dari sedikit senyum tulus yang diperlihatkannya dalam 2 bulan terakhir. Evie dan Kai akhirnya sampai di Chain Isles. Sekarang, semuanya ada di sini. Budak Bayangan bab 553 Tuan Rumah yang Ramah. Evie dan Kai memanjat puing-puing gerbang yang hancur dan memasuki benteng yang runtuh. Keduanya lelah dan tertutup lapisan tanah, baju zirah mereka penyok dan senjata mereka sobek. Perjalanan ke ujung negeri yang dijelajahi tidaklah mudah. Meskipun mereka telah berhenti dan beristirahat di benteng manusia di sepanjang jalan, butuh banyak kekuatan, daya tahan, tekad, dan sedikit keberuntungan untuk mencapai Chain Isles hidup-hidup. Namun, baik Raised by Wolves maupun Nightingale tenang dan waspada, mata mereka tajam, tangan mereka mantap. Mereka siap menghadapi bahaya apapun. Untungnya, tidak ada musuh di dalam reruntuhan. Sebaliknya, beberapa makhluk mimpi buruk terbaring mati di tanah, beberapa di antaranya terpotong-potong, beberapa anehnya tidak memiliki luka. Tetapi benar-benar hancur, seolah-olah sesuatu yang sangat kuat telah menghancurkan tubuh mereka dengan kekuatan yang tidak manusiawi. Bayangan tiba-tiba bergerak, dan sepersekian detik kemudian, Kai sudah menarik busurnya. Namun, Evie memberi isyarat agar dia menurunkannya. Dari bayang-bayang, sosok tinggi dan anggun dalam zirah hitam yang rumit melangkah keluar, 2 api rubi bersinar di balik pelindung helmnya. Di satu sisi, dia memegang perisai layang-layang kokoh yang ditempa dari baja tumpul, dan di sisi lain, pedang keras, bilahnya masih meneteskan darah tengik dari kekejian yang disembelih. Kai dengan hati-hati mempelajari makhluk yang mengancam itu. Apakah itu Eko Sunni? Dia terlihat berbeda.
Evie menyeringai. Ya, dia kadang-kadang melakukan itu. Hei, cantik, di mana pacarmu yang licik? Maksudku, Tuan. Iblis pendiam itu memiringkan kepalanya sedikit, menatap Evie beberapa saat, lalu diam-diam berbalik dan pergi. Kurasa kita harus mengikuti. Mereka bertiga meninggalkan benteng yang runtuh dan berjalan di sepanjang tepi pulau. Segera, bau surgawi dari daging panggang mencapai lubang hidung mereka. Beberapa detik kemudian, baik Evie maupun Kai membeku, mulut mereka ternganga. Sebuah lubang api dibangun di bawah bayang-bayang tembok kuno, potongan-potongan daging yang berair dan dibumbui dengan murah hati dipanggang di atas bara. Tapi itu belum semuanya. Ada juga sayuran segar dan buah-buahan segar, cesve tembaga yang menghasilkan aroma kopi yang baru diseduh, dan beberapa hal lagi yang sangat jarang dilihat orang di alam mimpi. Orang yang bertanggung jawab atas semua pesta pora ini sedang duduk di kursi lipat yang nyaman, dengan malas menikmati sepotong melon. Ketika dia melihat mereka, senyum nakal muncul di wajahnya. Oh! Hai teman-teman, akhirnya kamu berhasil. Dengan itu, pemuda itu melompat dari kursi, meraih ke dalam panci berisi es. Dan kemudian meletakkan 2 botol bir dingin yang dingin dan mahal ke tangan mereka. Sunni menyeringai. Selamat datang di pulau dirantai. Beberapa waktu kemudian, Evie dan Kai telah memuaskan rasa lapar mereka dan beristirahat dengan ekspresi melamun di wajah mereka. Sunni telah melepaskan kursi lipatnya dan sekarang duduk di tanah. Dia dalam hati menyesali fakta bahwa Covetus Cover tidak cukup besar di bagian dalam untuk memuat beberapa. Setidaknya belum. Mungkin setelah dia menjadi seorang guru, segalanya akan berbeda. Kai meneguk birnya dan melirik botol bermerek di tangannya dengan ekspresi lucu. Sunni, bagaimana kamu memiliki semua barang ini? Apakah kamu berhubungan baik dengan klan White Feather? Sunni tertawa. Tidak, aku sendiri yang mengirimkan semua barang ini ke sini. Apa, kamu sudah lupa tentang Brilliant Emporiumku? Sepertinya Aiko tidak memburumu untuk mendapatkan dukungan dengan cukup keras. Atau mungkin terlalu keras. Dan kamu menderita trauma akibat amnesia? Maksudku, kamu pada dasarnya adalah salah satu pendiri. Kesepakatan pertama yang pernah aku buat adalah dengan bantuanmu, ingat? Kai tersenyum. Kenangan mengerikan yang kau minta untuk kubeli atas namamu di istana? Ya, benar. Sunni mengangguk antusias. Operasi saya mungkin tampak kecil dibandingkan dengan apa yang kalian berdua lihat di Bastion. Tapi di sini, di Chain Island, saya adalah pengusaha yang paling sukses. Saya rasa benar apa yang mereka katakan tentang bisnis. Anda tahu, Anda harus menemukan orang yang tepat di sumur yang tepat. Atau semacamnya. Pemanah yang menawan itu berkedip beberapa kali, tetapi tidak berkomentar. Sebaliknya, Evie melakukannya. Menyelesaikan birnya, dia melirik botol kosong itu dengan penyesalan dan menghela nafas. Sunni, aku punya pertanyaan serius. Pikirkan tentang itu sebelum menjawab. Luangkan waktumu juga. Maukah kamu menikah denganku? Tidak, serius, aku berubah. Aku bersumpah aku tidak akan menggodamu lagi. Aku bahkan tidak keberatan kamu punya pacar. Terus berikan aku semua barang ini. Dia mencibir. Tidak. Ditolak. Dasar penggali emas tak tahu malu. Evie membuat wajah kecewa, lalu mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Oh, baiklah. Baiklah kalau begitu. Kemudian, dia menjadi sedikit lebih serius dan bertanya, jadi, apa rencananya? Bagaimana kita melanjutkan dari sini? Sunni menghela napas, lalu mengeluarkan peta Chain Isles dan meletakkannya di rerumputan.
Evie dan Kai mendekat dan mempelajarinya dengan penuh perhatian. Dia menunjuk ke titik paling selatan di peta dan berkata, "Kami di sini." Hal pertama, kami perlu membawamu ke Sanctuary of Noctis, yang berjarak sekitar 3 hari perjalanan jauhnya, dan membuatmu berlabuh di sana. Klan White Feather berpatroli di rute ini secara rutin, jadi kita seharusnya tidak mengalami hal yang terlalu merepotkan. Kemudian, dia menunjuk ke pulau tertentu yang ditandai dengan gambar pohon yang terbakar. Setelah kamu selesai, kita akan memeriksa penjaga api dan kemajuan mereka di kapal. Mereka tidak akan selesai memperbaiki benda itu setidaknya sebulan lagi, dari apa yang aku dengar, jadi kamu harus menghabiskan waktu itu dengan baik. Berburu, penuhi intimu sebanyak yang kamu bisa, cari perlengkapan yang lebih baik. Evie mengangguk. Bagaimana denganmu dan Casey? Apakah kamu sudah siap? Sunny ragu-ragu, lalu mengangguk. Aku cukup siap, Casey. Entahlah, tapi kita berdua punya tugas lain yang harus diselesaikan sebelum kapal siap berlayar. Dia menunjuk ke bagian paling utara Chain Isles, ke sebuah pulau gelap yang hampir menyentuh lereng pegunungan Hollow. Ada sesuatu yang perlu kita ambil dari kuil malam. Jika semuanya berjalan lancar, kita akan melakukan perjalanan ke utara dan kembali dalam waktu 1 bulan. Jika butuh waktu lebih lama, kita akan bertemu di sini. Jarinya mendarat di pulau bangkai kapal. Dan tantang sang benih. Itulah intinya. Tapi jangan khawatir, kita akan membicarakan semuanya secara mendetail sebelum Casey dan aku pergi. Evie dan Kai saling pandang. Kedengarannya seperti sebuah rencana. Sunny mengangguk, lalu melirik matahari terbenam. Bagus. Istirahatlah dengan baik malam ini, kalau begitu. Kita akan berangkat besok pagi. Musim dingin semakin dekat. Dan semakin dekat, semakin gugup dia jadinya. Budak Bayangan bab 554 menjadi bersih. Dalam perjalanan kembali ke Sanctuary, Sunny berusaha memberikan sebanyak mungkin pengetahuan tentang kepulauan di rantai kepada Kai dan Evie. Pemanah, khususnya, harus melalui penyesuaian yang sulit. Alat tempur utamanya adalah kemampuannya untuk terbang, yang jelas-jelas dibatasi di negeri asing ini. Melihat langit biru jernih dengan sedikit gentar, Kai bertanya, "Jadi, penghancuran itu, seberapa mematikannya?" Sunny meringis. "Cukup mematikan untuk membunuh seorang suci. Tapi itu juga situasional. Setelah beberapa saat, kamu akan menyadari seberapa tinggi atau rendah pulau tempatmu berdiri. Saat berada di titik terendah, seperti saat ini, kamu mungkin bisa naik beberapa ratus meter ke udara sebelum merasakan tekanan apapun. Margin pastinya tergantung pada berapa panjang rantai pulau itu." Dia berhenti, lalu melanjutkan, "Namun, saat naik atau turun, sebaiknya kau tetap di tanah atau tidak terbang lebih dari selusin meter. Dan jika sudah mencapai puncak, kau seharusnya sudah melarikan diri ke pulau lain. Tapi jika kau gagal melakukannya tepat waktu, berbaringlah di tanah dan berdoa. Jika rantainya cukup pendek, kau akan selamat." Kai mempelajari langit di atas lagi, lalu melihat ke bawah. "Bagaimana dengan di bawah pulau? Bisakah saya terbang bebas ke sana?" Sunny mengangguk. "Secara teoritis, ya. Langit di bawah umumnya aman, tidak ada apa-apa di sana. Tapi itu hanya berlaku untuk kedalamannya. Bagian bawah pulau sebenarnya jauh lebih berbahaya daripada permukaannya. Makhluk yang tinggal di sana adalah kengerian yang sebenarnya dari tempat ini. Beberapa dari mereka tetap diam, beberapa bergerak dalam kegelapan saat mereka berburu dan bermigrasi antar pulau. Jadi terbang di bawah pulau itu mematikan dengan caranya sendiri.
Evie tidak terlalu peduli dengan penghancuran, karena konstitusinya yang perkasa memungkinkannya untuk menahannya setara dengan seseorang seperti Master Roan atau Sunny sendiri. Namun, dia sangat tertarik pada semua jenis makhluk mimpi buruk yang menghuni wilayah tersebut. Pemburu wanita itu bertekad untuk menyelesaikan saturasi intinya di bulan tersisa sebelum keberangkatan mereka. Sunny membagikan semua pengetahuan yang dia miliki tentang penduduk Chain Isles. Dia telah menghabiskan waktu berbulan-bulan melawan kekejian lokal, jadi dia tahu banyak makhluk mana yang sering mengunjungi pulau mana, bagaimana mereka menyerang mangsanya, apa kelemahan mereka, dan sebagainya. Dia juga tahu pulau mana yang harus dihindari dengan segala cara. Di akhir perjalanan mereka, bahkan Evie tampak terkesan dengan banyaknya pengetahuan yang dia kumpulkan. Kurasa akademi tidak membayarmu dengan cuma-cuma. Kamu benar-benar melakukan banyak penelitian. Sunny menyeringai. Ketika saya berburu makhluk mimpi buruk, saya bisa menjual pecahan mereka, dan juga dibayar oleh fakultas penelitian. Banyak uang, bukankah itu mimpi? Dia terkikik. Hal yang luar biasa tentangmu, Sunny, adalah bahwa kamu sangat mudah untuk menyenangkan. Apa maksudnya itu, Evie? Sementara itu, melihat ke timur dan bertanya dengan sedikit tegang, bagaimana dengan orang suci yang memerintah wilayah ini? Apa pendapatmu tentang dia? Sunny berpikir sejenak, lalu berkata dengan ragu, Skytide. Dia agak tertutup. Aku tidak begitu tahu. Tapi suaminya adalah pria yang sangat baik, jadi itu memberinya beberapa poin di bukuku. Evie tersenyum ringan dan tidak melanjutkan pembicaraan. Pada hari ketiga, mereka akhirnya mencapai sanktuari. Karena betapa terkenalnya Raised by Wolves dan Nightingale, ketiganya diundang untuk makan bersama Saint Therese sebelum mengunjungi Gateway. Makan malam itu cukup menyenangkan, tetapi ketika piring-piring menjadi kosong, percakapan yang sebenarnya dimulai. Saint Therese memandang Evie dan Kai dengan tatapan tajam tanpa ekspresi seperti biasanya dan bertanya, saya terkejut mendengar bahwa dua generasi baru yang bangkit paling cemerlang telah memutuskan untuk mengunjungi benteng saya yang terpencil dan biasa-biasa saja. Jika Anda memaafkan keterus-terangan saya, untuk apa saya berutang kesenangan? Mereka bertiga saling melirik. Mereka telah mendiskusikan apa yang harus dikatakan sebelumnya. Pada titik ini, tidak ada cara yang masuk akal untuk merahasiakan niat mereka, jadi lebih mudah membiarkan kucing keluar dari tas. Kai tersenyum sopan sebelum menjawab. Senyumnya cukup menawan untuk membuat kerumunan wanita berpura-pura di tempat, tapi Skytide bahkan tidak berkedip. Kami datang ke sini dengan maksud untuk menantang benih mimpi buruk. Sunny, Sunless yang terbangun menemukannya belum lama ini. Karena benih itu masih bertahun-tahun lagi untuk mekar dan tidak menimbulkan ancaman bagi dunia yang terjaga saat ini, dia tidak memberitahu Anda. Mohon maafkan dia atas pelanggaran itu. Tuan Roan mengerutkan kening. Ada seat di Chain Isles. Di mana? Evie menunjuk ke bawah. Untuk mencapainya, kita harus turun ke kedalaman Sky Below. Song of the Fallen juga akan bergabung dengan kita. Kami berencana menggunakan kapal kuno yang sedang diperbaiki oleh Firekeeper. Roan berkedip beberapa kali. Ya. Betapa mewahnya. Setidaknya itu menjelaskan beberapa hal, kurasa. Saint Therese bertahan beberapa saat. Lalu bertanya datar, apakah kamu yakin ingin memasuki mimpi buruk kedua? Sudah kurang dari setahun sejak kalian berempat bangkit. Kebanyakan orang membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan kerasnya percobaan mantra. Dan bahkan kemudian, banyak yang tidak selamat.
Senyum liar muncul di wajah Evi. Tentu, ya, saya kira kami yakin, sebanyak yang bisa dilakukan oleh siapapun. Keputusan untuk menantang benih itu tidak dibuat dengan gegabah, juga tidak didasarkan pada ambisi buta. Anda benar, tentu saja, tetapi keadaan kebangkitan kami tidak biasa. Meskipun itu baru terjadi baru-baru ini, di antara kami berempat, kami sudah berbagi pengalaman pertempuran selama 1 dekade. Dan pertempuran yang kami lawan tidaklah lunak. Skytide tidak segera menjawab, memalingkan wajahnya untuk melihat pemandangan kepulauan berantai. Kai berdehem. Apakah Anda akan mencoba dan menghalangi kami, Nyonya? Tiris terdiam beberapa saat, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak. Jika 4 orang yang bangkit dengan penunjukan SSA ingin menantang benih mimpi buruk, mereka pasti tahu apa yang mereka lakukan. Pengaturan waktumu sebenarnya bagus juga. Suni sedikit mengernyit. Waktu yang tepat, apa maksudnya? Tapi Skytide tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Sebaliknya, dia memandang Evi dan bertanya, kapan Anda pergi? Pemburu mengangkat bahu. Casey dan Suni punya tugas di kuil malam. Jadi, kita akan berangkat begitu mereka kembali. Tiris mengalihkan pandangannya ke Suni. Apakah dia membayangkan sesuatu? Atau apakah ekspresinya menjadi lebih gelap? Kamu akan pergi ke kuil malam, Sunles? Dia mengangguk. Ya, itu adalah bagian dari persiapan kita. Kenapa? Orang suci yang cantik itu terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan sederhana, berhati-hatilah untuk mengikuti aturan dengan ketat saat Anda di sana. Suni dengan sopan setuju. Namun, di dalam hati, dia agak terganggu. Yah, itu tidak terdengar tidak menyenangkan sama sekali. Casey juga tampak sedikit khawatir tentang kuil malam. Tempat seperti apa itu? Budak bayangan bab 555 makan malam dengan teman. Beberapa hari kemudian, aroma sedap perlahan menyebar ke seluruh rumah Suni. Dia saat ini berada di area dapur lantai 1, bersiul dengan nada ceria saat tangannya menyulap beberapa peralatan masak. Ada beberapa panci dan panci mendidih di atas kompor, dan bahan-bahan segar berserakan di atas meja di sekelilingnya. Ah, ini baunya sangat enak. Mengambil langkah ke samping, dia mengeluarkan pisau aneh entah dari mana dan mulai mengiris dan memotong sayuran, bila segitiga itu bergerak sangat cepat sehingga berubah menjadi kabur. Rain, yang bertugas mengupas kentang, menatapnya lama dan gelap. Suni. Jangan meragukan kejujuran dan integritas profesionalmu, tapi bagaimana tepatnya ini bagian dari pelatihanku? Apakah kamu yakin tidak hanya menggunakanku sebagai tenaga kerja murah? Tidak, tunggu. Ini bahkan tidak murah, aku benar-benar membayarmu. Tanpa menghentikan apa yang dia lakukan, Suni menatapnya dan mengerutkan kening. Kenapa? Tentu saja, aku sangat yakin. Juga. Beginikah caramu menangani pisau? Demi dewa, kau baru saja mengiris setengah dari kentang malang itu dan membuangnya ke bak cuci. Ini disebut mengupas, bukan menghancurkan. Kau tahu, di mana kemahiranmu? Di mana presisimu? Kendalikan pisau itu dengan lebih baik. Barang-barang ini sangat mahal. Rain menatapnya dengan kebencian yang membara selama beberapa saat. Lalu menghela napas berat dan melanjutkan mengupas kentang. Suni menyeringai. Evi, yang memperhatikannya memasak dengan ekspresi seperti serigala, menelan ludah. Jadi, belum siap. Matanya berkedut. 40 detik, sial. Sudah berapa lama kamu menanyakan pertanyaan yang sama? Untuk ke-100 kalinya. Menurutmu apa yang berubah sejak saat itu? Evi membuka mulutnya untuk membalas,
tetapi pada saat itu, bel pintu berbunyi. Cahaya sadis tiba-tiba bersinar di mata Sunny. Oh, aku ingin tahu siapa itu. Dia melirik Rain dan berkata dengan acuh tak acuh, Rain, lihat siapa itu. Gadis remaja itu meniup sehelai rambut dari matanya, menyekat tangannya di celemeknya, dan memelototinya. Apa, aku juga penjaga pintumu sekarang? Sambil menggerutu, dia meletakkan pisaunya dan pergi ke pintu, lalu membukanya. Sunny mengamatinya dengan penuh minat. Rain mendongak, mengungkapkan bahwa pengunjung tak terduga itu cukup tinggi. Dan kemudian tiba-tiba membeku. Wajahnya sangat memucat hingga hampir seluruhnya putih, dan pupil matanya menjadi selebar cawan. Mulutnya ternganga, seolah-olah gadis itu dilumpuhkan oleh kengerian. Sunny menimbang kunai yang berat di tangannya dan berjalan mendekat. Saat dia berjalan, suara aneh keluar dari mulut Rain. Seorang pria muda jangkung dan sangat menarik sedang berdiri di teras, menatapnya dengan senyum sopan dan ramah. Rambutnya pirang dan benar-benar indah, dan mata hijau elektriknya sangat memesona. Dia mengenakan pakaian sederhana, namun sangat bergaya, memegang kacamata hitam modis dan masker wajah di salah satu tangannya. Oh, maafkan aku. Aku pasti datang ke rumah yang salah. Bahkan suaranya memesona dan lembut, menyebabkan telinga seseorang tergelitik. Rain akhirnya bisa mengeluarkan sepatah kata pun, suaranya memekik panik, malam. Sunny menatapnya sebentar, menggelengkan kepalanya, lalu tersenyum pada Kai. Hyung, kamu di sini? Maaf, makan malamnya belum siap. Ayo masuk, ayo. Kai membalas senyumnya dan masuk ke dalam. Sunny mengangkat tangan dan menyodok punggung Rain, lalu menyipitkan matanya dan berkata dengan putus asa. Rain, kenapa kamu hanya berdiri di sana? Cepat ambilkan sandal untuk Hyung. Kemudian, dia menoleh ke Kai dan menghela nafas. Maaf, itu Rain, gadis yang aku bimbing. Dia agak lamban, kadang-kadang. Kai meliriknya, dua lesung pipi yang sangat lucu muncul di pipinya. Aku yakin itu tidak benar. Senang bertemu denganmu, Rain. Dia membuka mulutnya, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Sunny menunggu beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya lagi dan membungkuk untuk menyodorkan sepasang sepatu rumah ke Kai. Anggap saja rumah sendiri. Ini ruang tamu. Aku akan ke sana di area dapur sebentar. Tapi tolong, demi cinta para dewa, bisakah kau mengalihkan perhatian Evie? Dia membuatku gila. Kai tertawa, menepuk pundaknya, dan masuk untuk menyambut pemburu yang lapar itu. Sunny dan Rain untuk sementara ditinggal sendirian. Gadis remaja itu terengah-engah selama beberapa saat, lalu perlahan-lahan melihat ke bawah, ke celemeknya yang kotor dan tangannya dengan potongan-potongan kulit kentang menempel di sana. Ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Kemudian, dia menatapnya dengan mata lebar dan berbisik, Sunny. Kenapa Nen? Kenapa Night ada di rumahmu? Dia berkedip beberapa kali, pura-pura tidak mengerti pertanyaan itu. Apa maksudmu? Kai adalah teman baikku. Bisa dibilang kita bersaudara. Ada apa denganmu hari ini? Sunny menggelengkan kepalanya karena mengejek. Rain menatapnya kaget, lalu membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Namun, sebelum dia bisa, bel pintu berbunyi lagi. Sunny dengan tenang membuka pintu, memperlihatkan seorang wanita muda yang mungil dan cantik berdiri di beranda. Dia memiliki fitur halus, rambut pirang pucat, dan mata biru yang menakjubkan. Terlepas dari kenyataan bahwa wanita muda itu berpakaian rendah hati,
Ada aura pada dirinya yang membuatnya hampir mustahil untuk berpaling. Seolah-olah dia adalah makhluk surgawi murni yang entah bagaimana menemukan jalannya ke dunia duniawi yang kotor dan tidak sempurna. Di tangannya, dia memegang tongkat putih panjang. Casey ragu sejenak, lalu menoleh sedikit, menghadap Sunny. Kuharap aku tidak terlambat. Rain menatapnya dengan ekspresi hantu. Lagu dari. Kemudian, dia menoleh ke Sunny juga, matanya bahkan lebih lebar dari sebelumnya. Hal yang malang tampak seolah-olah dia akan pingsan. Sunny tersenyum cerah. Akhirnya, pembalasan dendam. Budak bayangan bab 556 tentang kentang itu. Kai, Evie, dan Casey duduk di ruang tamu dan mengobrol sementara Sunny kembali ke dapur. Kedua area itu pada dasarnya adalah satu ruang, hanya dipisahkan oleh jarak dan meja yang tinggi, jadi dia bisa melihatnya dengan jelas. Melihat teman-temannya merasa nyaman dan senang bisa bertemu kembali dengan gadis buta itu mengubah ekspresinya menjadi gelap untuk sesaat. Tapi Sunny dengan cepat memasang topeng tanpa beban. Rain ada di sisinya dan menatap mereka juga. Tatapannya tertuju pada Kai untuk beberapa saat, lalu pada Casey. Akhirnya, dia menatap Evie dan mengamati wajahnya dengan ekspresi rumit. Ini dia. Beberapa saat kemudian, matanya terbelalak. Sunny tidak berpikir gadis remaja itu bisa menjadi lebih pucat dari sebelumnya, tapi dia terbukti salah. Tampak seperti hantu, Rain perlahan menoleh padanya dan berbisik, Evie. Dia. Sunny memberinya senyum sopan. Apa yang kamu gumamkan? Kemudian, dia melirik ke ruang tamu dan mengangkat alisnya. Apakah kamu ingin aku memanggilnya? Tidak masalah. Hei, F. Rain melambaikan tangannya dan menekan satu ke mulutnya. Tidak, jangan. Sunny menatapnya dengan pertanyaan diam di matanya. Gadis itu menatapnya, lalu ke tangannya, lalu dengan canggung melangkah mundur. Yang ingin kukatakan adalah, Evie, apakah dia? Sunny meringis. Awaken Athena, juga dikenal sebagai dibesarkan oleh serigala? Apa, kamu tidak tahu? Rain tiba-tiba bergoyang dan meraih counter untuk menyeimbangkan dirinya. Ekspresi malu yang lucu muncul di wajahnya. Sungguh, dia tidak bisa menyalahkannya karena tidak mengenali Evie. Gadis itu tidak begitu tertarik pada yang terbangun, untuk memulai. Dan pemerintah kebanyakan menggunakan wajah heroik dibesarkan oleh serigala saat dia melihat di alam impian, perkasa, tinggi, dan penuh vitalitas, dalam propaganda mereka. Tidak mudah mencocokkan citra itu dengan wanita muda yang lemah, kurus, dan sakit-sakitan yang terikat di kursi roda. Belum lagi orang normal tidak akan pernah berharap untuk bertemu pahlawan terkenal di halaman belakang mereka. Tetap saja, melihat Rain sekarang sangat lucu. Tapi dia dan aku. Ya Tuhan, aku bahkan berkata, tidak. Dia menundukkan kepalanya, lalu tiba-tiba mendongak dan menusuk Sunny dengan tatapan marah yang tak terduga. Sialan, Sunny. Kenapa kau berteman dengan Raised by Wolves, Nightingale, dan Song of the Fallen? Mereka adalah orang-orang terkenal. Dia mengerutkan kening bingung, lalu mengangkat bahu. Terus kenapa? Kami pernah menjadi anggota kelompok yang sama. Rain berkedip beberapa kali. Suaranya menjadi lebih pelan. Tapi Song of the Fallen, Raised by Wolves, dan Nightingale adalah anggota kelompok Lady Changing Star. Sunny tersenyum polos. Iya, itu dia. Gadis itu duduk tak bernyawa, hampir kehilangan kursi. Dia tetap diam untuk waktu yang lama, lalu bertanya perlahan, Sunny. Kamu tahu Lady Nevis? Lady Nevis.
Bintang pengubah dari klan api abadi? Kamu berasal dari kelompoknya. Dia menyeringai. Siapa, Nev? Ya, tentu. Kurasa. Rain menutup matanya. Sunny diam sejenak, lalu berdeham. Dia menunggu beberapa saat lagi, lalu berkata dengan lembut, jadi. Tentang kentang itu. Dia tersentak, menatap celemeknya lagi, lalu menjawab dengan lemah, oh, maaf. Sebenarnya aku harus pulang. Aku, lupa mengerjakan PR. Maaf. Dengan itu, Rain berdiri dan bergegas ke pintu. Sunny berteriak di punggungnya, hei, pekerjaan rumah apa? Ini hari Sabtu. Tanpa berbalik, gadis remaja itu memekik maaf sekali lagi dan melarikan diri dari rumah dengan panik. Sunny memperhatikan saat pintu tertutup di belakangnya dan tertawa. Dia merasa terbalaskan. Dia merasa luar biasa. Tak ternilai harganya. Itu tak ternilai. Aku berharap dia selesai mengupas kentangnya terlebih dahulu. Setelah makan malam, mereka berempat duduk mengelilingi meja dan beralih ke alasan sebenarnya pertemuan hari ini, diskusi tentang rencana mereka untuk menantang benih mimpi buruk. Percakapan ini bisa terjadi di tempat suci, tetapi meskipun memiliki hubungan yang cukup baik dengan klan bulu putih, Sunny tidak ingin mengatakan sesuatu dengan keras di wilayah mereka. Wilayah mereka juga merupakan wilayah sovereign. Jadi, kelompok itu telah membuat rencana untuk bertemu di dunia nyata. Ada banyak hal untuk didiskusikan. Mimpi buruk kedua adalah tantangan yang mematikan, dan mereka harus bersiap menghadapinya sebaik mungkin. Ada juga banyak persiapan yang harus dilakukan untuk perjalanan ke benih itu sendiri, bertualang ke langit di bawah dan menemukan celah di lautan api yang tersembunyi di kedalamannya bukanlah tugas yang mudah. Jadi, mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk membahas setiap detail kecil, berbagi pengetahuan, dan mencari solusi untuk potensi masalah yang mungkin mereka hadapi. Mimpi buruk itu sendiri adalah sebuah misteri, tentu saja, jadi tidak peduli seberapa keras mereka mencoba memperhitungkan setiap kemungkinan. Mereka tetap tidak tahu apa yang menunggu mereka di dalam. Yang mereka tahu hanyalah bahwa itu akan berbahaya, mematikan, dan menakutkan. Namun, ada hal-hal yang bisa mereka lakukan untuk meningkatkan peluang mereka. Tumbuh lebih kuat, tingkatkan persenjataan mereka. Namun yang paling penting, tujukan fleksibilitas maksimum dalam pengumpulan alat yang mereka miliki. Lagi pula, bukan yang terkuat yang selamat. Itu yang paling bisa beradaptasi. Itu sudah larut malam ketika percakapan berhenti. Sepertinya mereka telah mendiskusikan semua yang mereka bisa, setidaknya untuk saat ini. Sunny membuatkan sepoci kopi untuk semua orang, menuangkannya ke dalam cangkir, dan duduk berhadapan dengan Casey. Sekarang semuanya sudah beres, mari kita bicara tentang kuil malam. Semakin banyak aku mendengarnya, semakin aku merasa asing. Bukankah itu seharusnya hanya benteng pribadi klan keberanian? Apa masalahnya? Casey terdiam sebentar, lalu menyeruput kopi dan mendesah. Night Temple. Bagaimana saya menggambarkannya? Itu adalah tempat yang menakutkan. Hal pertama yang perlu Anda ketahui, saya kira, adalah bahwa itu sebenarnya terletak di bagian bawah pulau utara, dan bukan di permukaannya. Dalam bayangan abadi, itu membuatnya lebih sulit untuk diakses, tetapi juga lebih dapat dipertahankan. Saya ragu bahkan pasukan Nigma Creatures, atau Awaken, dalam hal ini, akan dapat merebutnya dengan paksa. Dia berhenti, dan kemudian melanjutkan, pada pandangan pertama, itu adalah pos perbatasan untuk para ksatria keberanian.
Basis transfer yang seharusnya berfungsi sebagai tempat persiapan untuk dorongan mereka lebih jauh ke utara selama ekspansi aktif dekade sebelumnya. Tapi, seperti yang Anda tahu, setelah manusia bertemu pegunungan Hollow, kemajuan kita ke arah itu berhenti. Kuil malam tetap ada. Sunni mengerutkan kening. Jadi, ini pada dasarnya kosong. Casey menundukkan kepalanya. Ketika dia berbicara, suaranya terdengar tegang. Logikanya, memang seharusnya begitu. Tapi ternyata tidak. Budak Bayangan bab 557 Kuil Malam. Casey memilih kata-kata berikutnya dengan hati-hati terlepas dari kenyataan bahwa Hollow Mountains ditetapkan sebagai zona kematian, tampaknya Valor Clan masih memiliki ambisi untuk menjelajahinya. Mungkin itulah mengapa Night Temple ada, dan mengapa Sein ditempatkan di sana. Sunni mengerutkan kening. Bahkan Kai dan Evie tampak kebingungan. Kupikir Sky Tide adalah satu-satunya Sein di Chain Isles. Gadis buta itu menggelengkan kepalanya. Tidak, ada yang lain. Sein Cormac. Dia mengawasi benteng dan berkelana ke dalam kabut Hollow Mountains dari waktu ke waktu. Seolah-olah sedang mencari sesuatu. Sebenarnya, begitulah caraku mendapatkan izin untuk melabuhkan diriku dan kelompokku di kuil malam. Sebagai gantinya, aku harus menggunakan aspekku untuk membantunya dalam penjelajahan. Tapi tidak banyak yang berhasil. Sunni berpikir sebentar, lalu berkata, sejauh ini, semuanya terdengar masuk akal. Casey mengangguk, lalu bergerak dengan tidak nyaman. Ya. Tapi ada terlalu banyak hal aneh tentang benteng itu, yang tidak ada hubungannya dengan Sein dan misinya. Pertama, ada terlalu banyak kebangkitan di sana, sekitar 100, menurutku. Itu jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk mendukung satu orang suci. Namun, bagian yang paling menakutkan bukanlah jumlah mereka, tetapi siapa mereka yang bangkit itu. Dia ragu-ragu, lalu berkata dengan muram, dengan pengecualian 2 master yang bertugas sebagai Letnan Sein Cormac, semuanya tersesat. Sunni bersemangat. Apa yang dikatakan Casey kepada mereka, memang aneh. Dan lebih dari sedikit mengganggu. Tidak banyak yang tersesat di antara yang bangkit, jadi mengapa ratusan dari mereka dikumpulkan bersama di benteng yang terpencil dan terisolasi? Tapi bukan itu alasan Sunni mendadak heboh. Mencondongkan tubuh ke depan sedikit, dia bertanya, oh ya? Ada yang namanya Mordred? Casey berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Kami tidak benar-benar diizinkan untuk berinteraksi dengan yang hilang saat tinggal di kuil malam. Soalnya, seluruh benteng dipisahkan menjadi 3 area. Lingkar luar adalah tempat kami diberi ruang untuk mendirikan markas. Kami dilarang memasuki kuil itu sendiri, kecuali dikawal oleh salah satu master. Disitulah yang hilang tinggal dan gerbang itu berada. Dia tiba-tiba terdiam, dan kemudian menambahkan dengan nada yang lebih gelap. Tapi ada area lain di dalam kuil, juga. Bahkan yang hilang pun tidak diizinkan masuk. Tempat suci dalam. Suatu kali, saat kami memasuki gerbang, aku merasakan pintu tempat suci terbuka, dan secara tidak sengaja melihat sekilas orang-orang yang menjaganya. Gadis buta itu menggigil. Atau setidaknya, mereka tampak seperti manusia. Tapi sebenarnya bukan. Mereka semua adalah gema. Gema manusia. Sunni merengut. Apa-apaan? Satu ekor manusia cukup menyeramkan, tapi banyak. Apa sebenarnya yang mereka jaga yang tidak bisa dilakukan oleh manusia sebenarnya? Tidak. Itu tidak penting. Klan Valor bisa menyimpan rahasianya. Dia hanya perlu mengambil pisau dari altar. Jadi, bagaimana dengan altar?
Apa kau melihat sebilah pisau gading tergeletak di atasnya? Casey bertahan beberapa saat, lalu mengangkat bahu. Pintu gerbang di kuil malam berbeda dengan yang ada di Sanctuary. Kamu tidak perlu menyentuh altar untuk mengaktifkannya. Jadi aku hanya merasakan altar dari jauh. Itu memang dipotong dari lempengan batu hitam, dari apa yang dikatakan orang lain kepadaku. Ada patung wanita berkerudung yang memegang bintang dan sambaran petir di belakangnya. Selain itu, aku tidak bisa mengatakannya. Sunny menghela napas, sedikit kecewa. Yah, tidak masalah. Saya yakin itu ada. Masalahnya adalah meyakinkan perwakilan klan Valor untuk mengizinkan saya mendekati altar. Atau bahkan menyelinap ke sana ketika tidak ada yang melihat. Apakah kamu pikir kamu akan bisa meyakinkan mereka untuk membiarkanku masuk? Gadis buta itu mengangguk, tetapi ada sedikit keraguan di wajahnya. Kurasa tidak akan ada masalah. Meskipun aku tidak bisa banyak membantu Saint Cormac, kami berpisah baik-baik. Namun, seluruh tempat itu sangat misterius. Aku cukup yakin bahwa mereka setidaknya akan mengizinkan kita untuk berlabuh ke gerbang, tapi Sunny tidak suka mendengar itu. Tapi apa? Casey menghela napas. Melakukan ritual di atas altar adalah masalah lain. Mereka juga bisa saja menolak untuk membiarkan kita masuk. Aku ragu ini akan terjadi, tapi untuk berjaga-jaga. Kita harus siap hari kita meninggalkan tempat suci mungkin menjadi yang terakhir kalinya kita akan memiliki akses ke gerbang sebelum mimpi buruk kedua berakhir. Sunny meringis. Meskipun dia benci mengakuinya, dia benar. Yang terbaik adalah bersiap untuk yang terburuk. Dia punya beberapa hal yang harus dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Baiklah. Kalau begitu kita akan pergi dalam 2 hari. Buat persiapanmu, dan aku akan membuat persiapanku. Casey mengangguk dan terdiam. Dalam keheningan itu, terdengar suara aneh. Sunny berbalik dan melihat Evie dengan ribut melahap sisa makan malam mereka baru-baru ini. Menyadari bahwa dia sedang menatapnya, pemburu wanita itu membeku. Apa? Kalian sibuk, dan aku lapar. Dia memejamkan matanya sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Wanita ini, berbicara tentang persiapan, dia harus melakukan sesuatu sekarang. Hei, Kai, sini dan ulurkan tanganmu. Kai menatapnya dengan pertanyaan diam, tetapi tidak bertanya apa-apa. Dia berdiri dan berjalan, lalu mengulurkan satu tangan sambil tersenyum. Sunny meletakkan satu jari di atasnya dan mengirim 2 kenangan pergi dengan desahan penyesalan, busur tanduk hitam dan anak panah penuh. Evie diperlengkapi dengan baik dengan kenangan yang kuat sejak dia berada di Forgotten Shore dan dari bulan-bulan yang dia habiskan untuk berburu sebagai seorang yang bangkit. Tetapi pemanah yang menawan itu kekurangan persenjataan yang bagus. Meskipun menyakitkan bagi Sunny untuk melepaskan 2 Ascended Memories, dia tahu ini yang terbaik. Itu akan memberi Kai kesempatan untuk tumbuh lebih kuat di bulan depan dan lebih siap untuk nikmah. Plus, dia masih memiliki Morgan S. Warbow dan Strike of Thunder. Kai mengerutkan kening bingung, lalu menatap kosong, membaca rune dengan jelas. Kemudian, cahaya bersemangat menyala di matanya. Oh, terima kasih, Sunny. Sunny merengut. Sekarang, jangan salah paham. Ini bukan hadiah. Aku meminjamkannya padamu. Meminjamkan, mengerti? Brilliant Emporium adalah bisnis terhormat, bukan amal. Aku akan mengharapkan pembayaran penuh atau pertukaran dengan nilai yang sama. Di masa depan. Mengerti. Kai berseri-seri dan menatapnya dengan senyum lebar. Au, manis sekali. Raut wajah Sunny semakin dalam. Manis. Apa maksudnya? Keringat. Ada apa dengan idiot ini?
Aku baru saja memberitahunya bahwa dia sekarang terlilit hutang. Matahari sudah terbit, dan itu berarti mereka harus berpisah. Masing-masing memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Saat semua orang pergi, Sunny menatap meja yang penuh dengan piring kosong selama beberapa saat, lalu menghela napas. Entah bagaimana, dia merasa bahwa mereka tidak akan bisa menikmati makan malam yang enak seperti ini untuk sementara waktu. Budak Bayangan bab 558 satu pelajaran terakhir. Hari sudah pagi, jadi dia tidak repot-repot tidur dan hanya menyeduh kopi lagi, menuangkannya ke dalam cangkir, dan duduk di beranda. Kelelahan mental dari sesi perencanaan yang panjang membuat pikirannya agak lamban. Tetapi Sunny tahu bahwa dia akan bisa tetap terjaga dan sadar selama beberapa hari lagi tanpa masalah. Dia tidak akan kembali ke alam mimpi sampai semua urusannya di dunia nyata diurus. Jadi, Sunny hanya istirahat sebentar, melihat fajar dan dengan santai memikirkan semua hal yang harus dilakukan. Ucapkan selamat tinggal pada Guru Julius. Bicaralah dengan Aiko tentang Emporium. Mimpi buruk kedua bisa memakan banyak waktu untuk ditaklukkan, jadi ada pertanyaan berapa lama persediaan pecahan jiwa yang dia berikan padanya akan bertahan. Sunny tidak ingin kembali dan mengetahui bahwa tokonya telah tutup dan kehilangan semua kliennya. Dia menyeruput kopi dan melihat ke bawah. Tentu saja, ada kemungkinan yang sangat nyata bahwa dia tidak akan kembali sama sekali. Sunny tidak menipu dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat dia dan seberapa cepat kemajuannya, mimpi buruk ini tidak akan berarti apa-apa kecuali benar-benar mematikan. Seperti semua mimpi buruk sebelumnya. Orang yang lebih baik darinya telah masuk ke dalam dan tidak pernah kembali. Kemungkinan kematian sangat nyata. Apakah ada gunanya merencanakan masa depan? Saat dia memikirkannya, tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki ringan di jalan menuju beranda. Sunny tersenyum kecil, lalu mendongak. Rain berdiri beberapa langkah jauhnya, menatapnya dengan sedikit canggung. Apakah tamumu masih di sini? Dia menggelengkan kepalanya. Bagus, maksudku. Buruk, aku hanya ingin berbicara denganmu. Sendirian, itu saja. Sunny mengangkat alis. Oh, tentang apa? Terlepas dari kenyataan bahwa Rain jelas berusaha untuk meminta maaf dan menghormati, cahaya kemarahan yang familiar menyala di matanya. Kau tahu tentang apa? Maksudku, maaf. Dia tersandung, terdiam beberapa saat, dan kemudian bertanya dengan nada yang lebih sopan. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu adalah masalah besar? Sunny menatap Rain sebentar. Lalu tersenyum, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku mungkin adalah kebangkitan terkuat di dunia, yang terbaik dari yang terbaik, dan semua itu? Kupikir itu terjadi di sini, di tempat ini. Rain merengut. Aku serius. Sunny meneguk kopinya dan menatapnya beberapa saat. Perlahan senyum itu menghilang dari wajahnya. Akhirnya, dia menghela nafas dan membuang muka. Karena aku bukan. Sejauh kebangkitan pergi, aku bukan masalah besar sama sekali. Nyatanya, aku sangat kecil, dan mudah tergencet. Jadi aku tidak suka mengiklankan kehebatanku. Sebaiknya semua orang menganggapku lemah dan bodoh. Dengan begitu, aku akan jauh lebih sulit untuk dibunuh. Rain menatapnya bingung. Aku tidak mengerti. Bagaimana Nikmah Creatures tahu bahwa kamu dianggap kuat? Mengapa itu membahayakan nyawamu? Senyum gelap dan sedih muncul di wajah Sunny. Dia melirik Rain. Dan kemudian bertanya, siapa yang mengatakan sesuatu tentang makhluk mimpi buruk? Sunny meletakkan cangkirnya di lantai,
lalu berkata, setelah kamu pergi, kamu pasti mencari di jaringan untuk semua informasi tentang Forgotten Shore yang bisa kamu temukan, kan? Rain tersipu, lalu mengangguk. Dia juga mengangguk. Kalau begitu, kau pasti tahu bahwa sekitar 400 sleeper tewas selama pengepungan Menara Merah. Begitu banyak. Tapi tahukah kau berapa banyak yang terbunuh di bulan-bulan sebelumnya? Hampir 2 kali lipatnya. Matanya melebar sedikit. Sunny menatap gadis muda itu, tidak ada kesembronoan lagi dalam suaranya. Dan mereka tidak dibunuh oleh Nigma Creatures. Mereka dibunuh oleh manusia. Jadi, ironisnya, lebih banyak manusia yang dibunuh oleh manusia lain saat aku berada di luar sana, di neraka itu, daripada oleh monster. Ya, monster lain. Tepatnya. Dan itu adalah pelajaran yang harus kamu pelajari, jika kamu ingin menjadi kuat. Dia menghela nafas. Aku bisa mengajarimu cara memegang pedang atau tombak, cara melintasi alam mimpi dan tidak kelaparan, dan cara membunuh musuhmu. Tapi aku tidak bisa mengajarimu cara menjadi kuat, Rain. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa kau pelajari sendiri. Dunia ini adalah tempat yang kejam dan bengis. Beberapa orang cukup beruntung untuk tidak pernah mempelajari kebenarannya, tetapi beberapa melakukannya. Dan dari itu, yang lembut tidak akan pernah bertahan. Kamu sangat lembut. Tapi apakah kamu beruntung? Aku tidak tahu. Terserah kamu. Dia mendengarkannya dengan penuh perhatian. Ekspresi yang agak terlalu serius dan muram untuk seorang gadis seusianya muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, kurasa aku mengerti. Sunny tersenyum. Aku harap kamu melakukannya. Tapi juga, sebagian dari diriku berharap kamu tidak melakukannya. Dia ragu-ragu, lalu mengeluarkan komunikatornya. Oh, dan ngomong-ngomong, pelajaran kita harus berhenti untuk sementara waktu. Teman-temanku dan aku akan melakukan ekspedisi besar, kamu tahu, dan aku tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan. Namun, jangan khawatir, aku sudah cukup mengajarimu untuk terus berlatih sendiri. Lakukan dengan rajin dan jangan malas. Jika kamu merasa sudah menguasai segalanya sebelum aku kembali, hubungi nomor yang baru saja kukirimkan kepadamu. Itu milik seorang temanku. Namanya Aiko, dan dia akan mencarikanmu yang baru guru. Rain menatap komunikatornya untuk waktu yang lama, lalu menatapnya dan bertanya pelan, kamu akan melakukan ekspedisi besar? Sunny menunjukkan senyum riang padanya dan mengangkat bahu. Tentu. Kenapa? Dia ragu-ragu untuk beberapa saat, dan kemudian bertanya, suaranya tiba-tiba terdengar malu-malu, apakah itu? Apakah itu berbahaya? Dia mengambil kopinya, meneguknya, lalu mengangkat bahu lagi. Berbahaya? Ya, tentu saja. Benar-benar berbahaya, kurasa. Tapi, apapun yang berkaitan dengan mantra itu. Rain menatapnya dengan intensitas yang tiba-tiba, rasa takutnya yang sebelumnya hilang. Ketika dia berbicara, suaranya terdengar tegang, lalu kenapa? Kenapa kamu pergi? Sunny memandangnya dengan bingung, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa. Ketika dia selesai tertawa, dia meliriknya dan berkata dengan senyum geli, kenapa? Alasan yang sama, kamu ingin berlatih. Untuk menjadi kuat, benar-benar kuat. Budak Bayangan bab 559 tidak ada satu jalan. Beberapa waktu kemudian, Sunny menunggu di sebuah kafe, memandang keluar jendela ke jalan yang ramai di luar. Orang-orang bergegas lewat, terburu-buru untuk masuk sebelum awan tebal yang menutupi langit suram meletus dengan hujan.
Bau halus di udara memberitahunya bahwa ini akan menjadi yang buruk, mungkin tidak cukup beracun untuk membakar pakaian, tetapi masih berbahaya dan tidak menyenangkan. Hujan asam tidak terlalu mengganggu Sunny, karena itu sudah biasa bagi semua orang. Bahkan di pinggiran, orang tahu bagaimana menghindari terjebak di dalamnya. Di sini, di bagian kota yang makmur, warga memiliki lebih banyak perlindungan. Apa yang dia pikirkan adalah jalan itu sendiri. Ini adalah kafe yang sama yang biasa dia kunjungi saat mengamati Rain, dan jalan yang sama yang menjadi tempat evakuasi panik selama insiden gerbang beberapa bulan lalu. Kendaraan lapis baja pemerintah telah mengobrak-abrik jalan, dan beberapa pertempuran sengit telah menyebar ke lingkungan yang damai. Namun, tidak ada tanda-tanda pertempuran sengit yang tersisa. Jalan sudah lama diperbaiki, dan kerusakan pertempuran diperbaiki. Kafe dibuka kembali, dan orang-orang melanjutkan bisnis mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka telah menanggung bencana dan terus maju, menunjukkan ketangguhan luar biasa yang dimiliki umat manusia. Bahkan Nick Maspel tidak bisa mengatasinya. Setidaknya itu belum berhasil. Sunny menghela napas dan melirik kue di depannya. Pada saat itu, pintu kafe terbuka, dan sensasi dingin hantu yang familiar menyelimutinya. Master Jet tampak lebih acak-acakan dari biasanya, jaket seragamnya benar-benar memiliki beberapa lubang kecil, ujung-ujungnya hangus. Namun, dia terlihat santai dan kuat seperti biasa, matanya yang biru sedingin es memancarkan energi yang kuat. Dia tampak sangat lelah, tetapi juga, entah bagaimana, penuh dengan kehidupan. Jet melihat sekeliling, memperhatikan Sunny, dan memberinya senyuman. Kemudian, dia menjentikkan beberapa serpihan jelaga dari tanda pangkatnya, berjalan mendekat, dan menabrak kursi. Kuharap kue ini untukku. Dia tersenyum, dan mendorong piring dan secangkir kopi segar ke arahnya. Tentu saja. Master Jet menggigit kue, menutup matanya dengan gembira selama beberapa saat, dan kemudian memegang cangkir kopi di tangannya. Setelah beberapa saat, dia menatapnya dan menghela nafas. Jadi, mimpi buruk kedua, ya. Sunny hanya mengangguk. Soul Reaper Jet adalah satu-satunya ascendet yang dia kenal cukup baik untuk dipercaya. Sedikit. Jadi dia memintanya untuk bertemu dengannya, berharap mendapat nasihat. Tidak ada yang bisa dia baca di jaringan, atau bahkan di perpustakaan staf akademi, yang bisa sama berharganya dengan berbicara dengan seseorang yang pernah benar-benar menaklukkan benih. Dia menyeruput kopi dan menggelengkan kepalanya. Anak gila. Sedikit senyum muncul di wajahnya. Nak, aku tidak jauh lebih muda darimu. Ya, kurasa. Jet meliriknya dengan seringai berbahaya. Apakah kamu bertanya tentang usiaku? Sial. Sepertinya aku sudah lama tidak menamparmu. Mereka berdua saling menatap selama beberapa saat, dan kemudian tertawa. Sebenarnya, Sunny tahu bahwa Master Jet berusia akhir 20-an, jadi perbedaan usia di antara mereka tidak terlalu jauh. Mempertimbangkan berapa banyak yang telah terjadi padanya dalam 2 tahun terakhir, 10 terasa seperti seumur hidup. Tetapi pada saat yang sama, dia bukan anak kecil lagi. Tidak lama lagi. Dia melihat ke bawah, berpikir sejenak, dan kemudian berkata, sekarang adalah saat yang tepat. Aku sudah memikirkan semuanya sebelum memutuskan untuk menantang Sid. Ini yang terbaik. Dia mempelajarinya selama beberapa waktu, lalu mengangguk. Begitu ya? Nah, ada banyak manfaat menjadi ascendet. Ada beberapa kekurangannya juga. Tapi kamu tidak perlu khawatir tentang itu untuk saat ini. Saat ini, kamu perlu berkonsentrasi untuk selamat dari mimpi buruk. Sunny tersenyum.
Pikiranku persis. Jadi, apakah ada kebijaksanaan yang bisa dibagikan oleh seorang tetua terhormat sepertimu dengan junior bodoh ini? Master Jet memelototinya, lalu menggigit kue lagi. Penatua, mungkin aku benar-benar harus menamparmu. Dia berlama-lama selama beberapa saat, lalu menghela nafas. Mimpi buruk kedua. Sangat mirip dengan mimpi buruk pertama, tetapi pada saat yang sama sangat berbeda. Mantra akan mengirim Anda dan kelompok Anda ke dalam ilusi masa lalu, yang berpusat di sekitar konflik sentral. Untuk menaklukkan mimpi buruk, Anda harus menyelesaikan konflik itu, dengan satu atau lain cara. Tidak ada cara yang benar atau salah untuk melakukannya. Anda hanya harus mengakhirinya entah bagaimana. Jet terdiam, seolah mengingat cobaannya sendiri. Mata birunya yang sedingin es menatap ke kejauhan. Itu tidak akan mudah, tentu saja. Teman-temanmu mungkin mati. Kamu mungkin juga mati. Tapi kamu sudah tahu ini. Mari kita bicara tentang perbedaannya, kalau begitu. Yang pertama agak jelas, nikma akan lebih besar, lebih panjang, dan lebih keras dari yang pertama. Makhluk mimpi buruk yang menghuninya akan memiliki pangkat dan kelas yang lebih tinggi, biasanya terbangun atau jatuh. Tapi jika kamu tidak beruntung, kamu mungkin bertemu dengan yang rusak juga. Suni meringis. Mimpi buruk pertamanya telah mengadu dia dengan seorang tiran yang bangkit. Seberapa besar kemungkinan dia akan beruntung kali ini dan hanya menghadapi kekejian dalam kemampuannya untuk menangani? Langsing. Master Jet, sementara itu, melanjutkan, perbedaan lainnya kurang dibicarakan, tapi sangat penting. Tidak seperti nikma pertama, yang satu ini tidak akan dibuat khusus untuk Anda secara pribadi. Anda cukup pintar untuk memikirkan sendiri implikasi dari fakta itu, tetapi saya akan menyebutkan satu hal yang sangat sedikit orang pertimbangkan. Mantra akan mencoba menemukan Anda tubuh yang sangat mirip dengan tubuh Anda, tetapi karena apa yang baru saja saya sebutkan, itu mungkin tidak sama seperti yang diharapkan. Suni memiringkan kepalanya dan mengerutkan kening. Seberapa berbeda kita berbicara? Dia mengangkat bahu. Kamu akan berada di peringkat yang sama, itu sudah pasti. Tubuhmu akan kurang lebih sama. Tapi itu masalahnya. Jika kamu tidak siap, dalam pertarungan, lebih atau kurang mungkin mengorbankan nyawamu. Seorang spesialis harus mengandalkan tubuhnya. Itu adalah alat pertama dan terpenting kita. Bayangkan kamu tiba-tiba sedikit lebih tinggi atau lebih pendek, anggota tubuhmu agak berbeda panjangnya, pusat gravitasimu sedikit bergeser. Banyak orang mati karena mereka tidak cukup cepat atau tidak bisa beradaptasi dengan perubahan mendadak itu. Suni memejamkan matanya sejenak. Bagi seorang petarung, tubuh mereka seperti mesin yang diminyaki dengan baik yang mereka kenal luar dalam. Mereka mengetahui setiap detail tentangnya, bagaimana gerakannya, bagaimana performanya dalam situasi tertentu, apa yang dapat dicapainya, dan apa yang berada di luar kemampuannya. Semua teknik pertempuran disetel dengan halus untuk mesin yang tepat itu. Mengubah parameternya seperti melempar kunci Inggris ke dalam mekanisme, berpotensi menyebabkan keruntuhannya. Dia belum mengetahui detail itu. Untungnya, sekarang dia diberitahu, dia bisa mempersiapkan dan mempersingkat periode penyesuaian sebanyak mungkin. Terima kasih. Itu adalah informasi yang sangat berharga. Master Jet menggelengkan kepalanya. Ini tidak seperti rahasia. Orang-orang tidak memikirkan hal ini. Dia ragu-ragu, lalu berkata dengan nada lebih gelap, perbedaan besar terakhir. Mudah-mudahan, kamu tidak akan menggunakan pengetahuan itu. Tapi jika yang terburuk menjadi yang terburuk, lebih baik bersiaplah.
Sunni menatapnya dan mengangkat alis. Apa? Dia melirik cangkirnya, menyesap, dan kemudian dengan hati-hati meletakkannya di atas meja. Masalahnya adalah, aku mengatakan bahwa tidak ada satu cara untuk menaklukkan nikmah. Itu berarti bahwa beberapa solusi dapat bertentangan satu sama lain. Dan orang-orang yang berpartisipasi dalam percobaan tidak dipaksa untuk mendapatkan hasil yang sama. Dia merengut. Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Master Jet menatap matanya dan berkata, suaranya dingin dan suram, saya mengatakan bahwa tidak semua penantang harus berada di pihak yang sama. Itu jarang terjadi, tetapi Anda harus tetap mengingatnya. Sunni menatapnya beberapa saat, lalu berbalik. Dia bertanya-tanya apa yang dia ingin dia sadari. Apakah Master Jet memperingatkannya bahwa sekutunya dapat mengkhianatinya dan berubah menjadi rintangan lain yang harus dia atasi untuk melarikan diri dari mimpi buruk? Atau mengatakan bahwa dia bisa mengkhianati mereka jika diperlukan? Mereka berbicara sebentar, membahas berbagai hal yang berkaitan dengan benih mimpi buruk dan persidangan itu sendiri. Sunni memperoleh banyak informasi berguna, serta beberapa nasihat berharga. Namun sepanjang diskusi, dia terus memikirkan satu pernyataan itu. Jarang terjadi. Tapi kamu harus mengingatnya, bagaimanapun juga. Budak Bayangan bab 560 Pion Takdir. Sunni meninggalkan kafe dan naik kereta untuk mengunjungi Aiko. Setelah itu, dia pergi ke akademi dan mengucapkan selamat tinggal kepada guru Julius. Lelaki tua itu agak emosional untuk melepaskannya, tetapi tidak mencoba menghalangi muridnya yang nakal. Sebaliknya, dia mencoba menawarkan dorongan. Mimpi buruk kedua, betul, tidak ada muridku yang bisa dibunuh hanya oleh mimpi buruk kedua. Jangan berani-beraninya kau menodai reputasiku, Sunni anakku. Kau dengar aku? Akhirnya, Sunni meninggalkan kompleks Sleeper dan berdiri di luar sebentar, menyaksikan matahari terbenam. Kemudian, dia berbalik dan menuju lebih dalam ke kompleks akademi. Kamar tempat Nevis tidur tidak banyak berubah. Dia mengganti bunga di salah satu meja dan duduk, menatap wajahnya yang pucat dan tidak bergerak. Tidak peduli berapa kali Sunni datang ke sini, melihatnya. Melihatnya seperti ini, membuat dadanya sakit. Kuali emosi yang membara di dalam hatinya terlalu dalam dan mendidih terlalu keras untuk dia pahami. Lagi pula, Sunni tidak pernah pandai emosi. Ada kebencian, kerinduan, rasa bersalah, kasih sayang, ketakutan, dan harapan. Melihat tutup transparan dari pot tidur, dia menghela nafas. Hai, Nep. Sama seperti sebelumnya, ini adalah satu-satunya hal yang dia katakan dengan lantang. Dia berlama-lama sebentar, dan kemudian berpikir, kamu masih hidup, di luar sana. Itu bagus. Itu membuat saya bahagia. Itu benar-benar terjadi. Kau tahu, tepat setelah semuanya terjadi, aku tidak yakin apakah aku ingin kau hidup. Kupikir mungkin lebih baik kau mati. Terkadang, saya melakukannya. Sunni menunduk dan menutup matanya lelah. Tapi setelah beberapa saat, seiring berjalannya waktu, aku mulai merindukanmu lebih dari yang aku inginkan untuk bebas darimu. Mungkin yang dikatakan Master Jet itu benar. Mungkin tidak ada orang yang benar-benar bebas di dunia ini. Mungkin satu-satunya kebebasan yang ada adalah kebebasan untuk memilih rantai Anda sendiri. Senyum gelap muncul di bibirnya. Tapi itu masalahnya, bukan? Bahkan pilihan itu diambil dariku. Olehmu, oleh Casey, oleh takdir. Saya tidak pernah memiliki apapun, dan kemudian, saya bahkan memiliki lebih sedikit dari itu. Apakah Anda tidak akan marah jika ditangani seperti itu?
Karena saya sangat marah. Dan itulah mengapa saya tidak akan pernah berhenti mencoba membebaskan diri. Persetan dengan kebenaran, dan persetan dengan nasib. Siapa bilang rantainya tidak bisa diputuskan? Sunni bergeser sedikit, dan menatap wanita muda yang tertidur itu dengan intensitas membara. Aku hanya harus menjadi cukup kuat untuk mencabik-cabik mereka. Anda ingin menghancurkan mantra? Yah, aku ingin menghancurkan takdir itu sendiri. Siapa di antara kami yang menurut Anda lebih gila? Dia tiba-tiba tertawa, suaranya penuh dengan kegembiraan dan kepahitan. Jika wafer melakukannya, mengapa saya tidak bisa? Dan jika wafer yang membuatnya, mengapa Anda tidak bisa memecahkannya? Jika itu keinginan kami, siapa yang berani menghentikan kami? Sunni tersenyum lebar, lalu terdiam lagi, matanya penuh kegelapan. Setelah beberapa saat, dia mengusap wajahnya. Ngomong-ngomong, Casey dan aku akan segera menantang mimpi buruk kedua. Kami mungkin tidak dapat mengunjungi Anda lagi untuk waktu yang lama. Jadi kamu jaga dirimu sendiri, Nev. Jangan kecewakan aku. Saya mengandalkan Anda untuk tetap hidup. Untuk membuat saya berusaha melampaui Anda. Dengan itu, dia menghela nafas berat, berdiri, dan pergi tanpa melihat ke belakang. Akhirnya waktunya dia tidur juga. Sebelum naik ke kamar tidurnya yang mewah, Sunni berbincang dengan Evie. Dia memindahkan potnya ke dojo bawah tanah dan memasangnya di dekat miliknya. Mereka berdua kemungkinan besar akan menghabiskan waktu yang lama di Nikmah, jadi rumah itu harus dikurung selama itu. Mudah-mudahan, Sunni bisa melakukannya sendiri setelah kembali melalui gerbang di kuil malam. Tapi jika ada yang tidak beres dengan perwakilan Valor, Evie bertanggung jawab membuat persiapan akhir. Dia memberinya kata sandi dari sistem keamanan dan menjelaskan prosedurnya. Kemudian, Sunni menjalankan diagnosa pada pot, memastikan bahwa itu berfungsi dengan sempurna dan dapat menopang tubuhnya selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dan menghela nafas. Itu tidak masalah, sungguh. Setelah memasuki benih, dia akan mati atau menjadi seorang guru. Jika yang pertama terjadi, kesejahteraan tubuh fisiknya adalah hal yang diperdebatkan. Jika yang terakhir terjadi, secara paradoks, pernyataan yang sama berlaku. Ascension menggabungkan tubuh fisik dengan tubuh roh. Namun, bahkan jika tubuh fisik hancur total, prosesnya akan menciptakan yang baru. Jadi, mungkin lebih tepat untuk mengatakan bahwa kenaikan memungkinkan tubuh roh menjadi jasmani. Bagaimanapun, hasilnya sama. Itulah mengapa Evie sangat ingin menjadi guru, mengetahui bahwa itu akan membuatnya sekuat dan sesehat di alam impian. Mengapa banyak dari yang tersesat juga bermimpi untuk menantang mimpi buruk kedua? Dan itulah mengapa tidak masalah bahkan jika kantong tidur tidak berfungsi dan memanggang tubuh fisik Sunni secara menyeluruh alih-alih mengawetkannya. Jika nikmah tidak membunuhnya, dia akan seperti baru. Tetap saja, Sunni sangat terikat pada cangkang fana. Dia tidak ingin ada salahnya datang ke sana, jika hanya karena alasan sentimen. Sambil mendesah, dia menanggalkan pakaian, melirik dojonya yang luas untuk terakhir kalinya, dan naik ke dalam pot. Evie, yang mengawasinya diam-diam dari kursi rodanya, berusaha mengangkat tangan dan melambaikan tangan padanya. Mimpi indah. Sunni ingin membentaknya dan mengingatkan pemburu rakus itu untuk tidak meninggalkan piring kotor di mana-mana di rumah, tapi dia terlalu lelah. Begitu tutup sarkofagus logam mulai bergerak, matanya terpejam, dan dia jatuh ke dalam pelukan tidur yang dalam dan gelap. Saat Sunni membuka matanya lagi, dia sudah berada di Sanctuary of Noctis.
Suni sedang berdiri di tepi pulau, memandang rantai surgawi yang terbentang jauh di kejauhan. Tubuhnya dibalut baju besi ramping yang terbuat dari baja suram, dan di tangannya ada tombak hitam muram dengan bilah perak yang dipoles. Casey berdiri di sampingnya, mengenakan mantel biru tengah malamnya di bawah cuir ras yang mengilap. Tangannya bertumpu pada gagang penari pendiam, dan topeng setengah anggun menempel di wajahnya. Beberapa helai rambutnya yang panjang dan keemasan tertiup angin. Mereka telah siap untuk berangkat. Suni melirik mereka berdua, lalu ke baja tumpul dari Undying Chain. Dia tidak cukup bodoh untuk gagal menyadari bahwa ini persis bagaimana penglihatannya tentang kematian mereka terjadi, dengan mereka berdua sendirian, dan dia mengenakan baju besi logam. Satu-satunya hal yang hilang adalah salju. Tapi Suni tidak peduli. Dia telah ditipu oleh pengetahuan tentang masa depan sekali, dan semua usahanya yang putus asa untuk menghindarinya hanya membantu penglihatan itu terjadi. Kali ini, dia tidak akan membiarkan dirinya menjadi bidak takdir. Dia akan melakukan apa yang perlu dilakukan, dengan cara yang dia inginkan, dan menghadapi konsekuensinya tanpa penyesalan. Suni menghela napas, menatap Casey, dan berkata, "Ayo pergi." Dengan itu, dia maju selangkah dan terjun dari tepi pulau.